Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dalam kesempatan ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Dalam kesempatan ini fasal bahasan yang akan kita bahas adalah faslun fi dzikril ahadits wal atharil waridati fi raf'il ilmi, yaitu tentang menyebutkan beberapa hadis Nabi dan athar sahabat yang menerangkan tentang dihilangkannya atau dicabutnya ilmu, wa nuzulil jahli, dan mewabahnya kebodohan, terjadinya kebodohan, wa inzarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa i'lamihi, dan informasi-informasi dari Nabi bi annal akhirah syarrun, bahwa hari akhir, zaman akhir akan dipenuhi dengan keburukan-keburukan. Wa anna ummatahu satattabi'u al-muhdatsati minal umuri wal bid'ah wal ahwa, bahwa umat Nabi Muhammad akan diperkirakan, kata Nabi, akan mengikuti hal-hal baru, hal-hal yang berbau bid'ah, dan mengikuti hawa nafsu. Wa anna ad-dina innama yabqa inda khassatin minan nas, dan bahwa agama itu hanya akan berada pada segelintir orang-orang saja, orang-orang khusus. Qala Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala fi Fathul Bari. Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari mengatakan, yaqbidullahu al-ulama wa yaqbidul ilma ma'ahum, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengambil, akan mewafatkan para ulama, dan tentu otomatis akan mengambil ilmu bersama dengan wafatnya para ulama. Yang terjadi kemudian ketika para ulama sudah banyak yang wafat, fatansha'u ahdatsun yanzu ba'duhum ala ba'din nazwal 'iri 'alal 'ir. Maka yang terjadi kemudian adalah banyak hal-hal baru, hal kejadian-kejadian yang dimana salah satu atau satu dia dengan yang lain akan saling menyerang, saling menghina, saling membunuh, dan kalau perlu, dan seterusnya. Ibarat onta yang satu dengan yang lain saling menyerang. Wa yakunu syaikhu fihim mustad'afan, dan orang-orang tua di antara mereka menjadi lemah. Ini pernyataan Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemudian warawa Abu Umamah radhiyallahu anhu, Abu Umamah juga meriwayatkan, lamma kana hujjatul wada qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pada saat dilaksanakan hujjah wada, haji wada, haji yang terakhir, haji pamitannya Nabi, saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri ala jamalin adim, berdiri di onta, berada di atas onta yang warnanya kecoklatan. Faqala, ya ayyuhan nas, khudhu minal ilmi qabla an yuqbada wa qabla an yurfa'a minal ard. Wahai sekalian manusia, ambillah ilmu sebelum diambil, sebelum diangkat dari muka bumi ini. Ini peringatan Nabi, perintah Nabi kepada
Walaupun konteksnya pada saat itu disampaikan kepada para sahabat pada saat melaksanakan haji wada, tetapi ini sangat relevan sampai dengan saat ini, bahwa kita dianjurkan, diperintahkan untuk senantiasa mengambil ilmu, belajar ilmu sebelum ilmu itu sendiri akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita terus-menerus diperingatkan untuk senantiasa belajar, mencari ilmu? Kata Nabi, ala inna dhahabal ilmi dhahabu hamalatihi. Sebab harus diingat bahwa hilangnya ilmu akan bersamaan dengan hilangnya para pemilik ilmu itu sendiri. Orang-orang alim banyak yang wafat, otomatis ilmu juga akan mengikuti mereka. Tidak jarang orang-orang alim pada satu bidang tertentu, ketika beliau wafat maka tentu juga akan hilang juga ilmu yang dimilikinya. Maka pada saat itu fasalahu a'rabiyyun, ada orang Arabi yang bertanya kepada Nabi, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yurfa'ul ilmu minna? Bagaimana bisa, kata Arabi itu, ilmu itu akan diangkat dari kita. Wa baina azharina al-masahifu wa qad ta'allamna ma fiha wa 'allamnaha abna'ana wa nisa'ana wa khuddamana. Bagaimana ilmu itu akan diangkat oleh Allah, padahal mushaf Al-Quran ada hadir atau ada di antara kita, kita pelajari dan kita juga mengajarkannya. Anak-anak kita, keluarga kita, dan para pembantu-pembantu kita, semua belajar Al-Quran. Maka terhadap pertanyaan salah seorang sahabat ini, farafa'a ilaihi ra'sahu wa huwa mughdib. Rasulullah sampai mengangkat kepalanya, noleh dalam keadaan marah, seperti orang marah. Siapa gerangan orang yang berani bertanya seperti ini? Maksudnya tidak hanya marah terhadap pertanyaan itu, tetapi marah akan kondisi yang akan ditimbulkannya ketika seolah-olah dia bertanya meremehkan terhadap pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala wa hadhihi al-yahud wan nasara baina azharihim al-masahif. Coba lihat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, di antara mereka hadir, di antara mereka juga masih ada mushafnya, masih ada kitab sucinya. Tetapi walam yata'allaqu minha biharfin fima ja'ahum bihi anbiya'uhum. Tetapi yang terjadi adalah seolah-olah tidak ada ikatan antara kitab-kitab yang dibaca, kitab-kitab yang dipelajari dengan apa yang disampaikan oleh para nabinya. Nah, ini juga gambaran dari Rasulullah betapa umat Islam juga akan mengalami hal yang serupa ketika mereka tidak serius dalam belajar agama ini. Walaupun Quran ada, tafsir ada, buku-buku hadis, buku-buku tafsir, buku-buku tentang ilmu-ilmu yang lain juga masih ada, tetapi ketika tidak ada keseriusan di dalam mempelajarinya, maka bukan tidak mungkin ilmu ini akan cepat hilang, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Mas'ud, kemudian Ibnu Mas'ud juga menyampaikan, la yazalun nasu mustamilina bi khairin ma atahumul ilmu min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa akabirihim. Orang-orang akan senantiasa selalu berada dalam kebaikan selagi mereka mendapatkan ilmu itu dari para sahabat Nabi, para pembesar-pembesar sahabat. Belajar dari jalur yang jelas, dari jalur dengan tata cara yang benar, dengan sanad yang bersambung kepada sahabat dan tentu kepada Nabi. Sebab fa idza atahumul ilmu min qibali asaghirihim wa tafarraqat ahwa'uhum halaku.
apabila seandainya terjadi mereka mendapat ilmu dari orang-orang yang secara keahlian dianggap sebagai tidak ahli, kemudian terjadi silang pendapat di antara orang-orang ini, maka pasti mereka akan binasa. Jadi intinya kita menurut pernyataan Ibnu Mas'ud bahwa belajar dari orang-orang yang ahli, orang-orang yang bersambung sanadnya kepada sahabat-sahabat Nabi dan tentu kepada Nabi, ini penting. Kalau tidak, maka nanti akan terjadi kebinasaan, baik dalam pengertian pemahamannya rusak maupun hal-hal yang bisa ditimbulkan dari pemahaman yang rusak itu. Warawa al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari meriwayatkan fi sahihi dalam kitab sahihnya, Sahih Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang berbunyi, la taqumus sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdhil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Kata Nabi bahwa kiamat itu tidak akan terjadi hingga umatku, kata Nabi, mereka mengambil tata cara, pemahaman, perilaku yang ada pada orang-orang atau umat terdahulu, mengikuti tata cara atau pola sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Faqila, ya Rasulullah, maka kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, kafarisi Rum, apakah yang dimaksudkan itu adalah orang-orang Persia dan Romawi? Faqala, wa manin nasi illahum, siapa lagi? Ya, jadi riwayat Imam Bukhari ini menegaskan bahwa kecenderungan umat akhir zaman adalah mereka mengikuti tradisi, tata cara, perilaku yang ada pada umat-umat terdahulu, orang-orang Persia dan orang-orang Rum. Ya, ini dikuatkan juga dengan hadis yang berikutnya, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berbunyi, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran shibran wa dhira'an dhira'an hatta law dakhalu fi juhri dhabbin tabi'tumuhum. Rasulullah mengatakan, sungguh, ya ini menggunakan taukid, sungguh kamu semua umat-umat akhir zaman, umat-umat Nabi Muhammad akan mengikuti kebiasaan, perilaku, tradisi orang-orang yang ada sebelum kamu. Ya, sejengkal demi sejengkal atau sehasta demi sehasta. Bahkan lau dakhalu, apabila mereka masuk ke dalam lubang biawak, maka tabi'tumuhum, kamu pun akan mengikutinya. Maka qulna ya Rasulullah al-yahud wan nasara, para sahabat kemudian seolah mengerti apakah yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Qala, faman, siapa lagi? Hadis ini juga memberikan penjelasan dan pengertian kepada kita bahwa keadaan kondisi umat Nabi di akhir zaman, mungkin saat ini dan seterusnya nanti, bahwa kebiasaan perilaku umat Nabi ini di akhir zaman ini akan senantiasa ada kecenderungan untuk mengikuti perilaku atau kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan semua ada ancamannya, bahwa dalam hadis Ahmad dan Ibnu Dawud dan Abu Dawud mengatakan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kepada satu kaum, maka dia termasuk dari golongan mereka. Jadi ini ancaman kepada kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ya, untuk tidak mengikuti kebiasaan hal-hal yang bisa merusak agama kita, meniru perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani dari perilaku-perilaku yang merusak. Ya, memang tidak semua perilaku orang-orang Yahudi Nasrani ini merusak. Ada hal-hal baik yang kita bisa tiru, tetapi lebih banyak hal-hal yang merusak kepada agama kita. Kita lihat bagaimana rusaknya akhlak moral generasi-generasi muda Islam yang begitu mudah mengikuti kebiasaan dan tradisi-tradisi yang terjadi, yang pada intinya bisa merusak agama itu sendiri. Pergaulan bebas, LGBT, minuman keras, obat-obatan terlarang, perzinahan dan lain sebagainya. Itu hal-hal yang patut menjadi renungan kita semua untuk bagaimana kita mengingat kepada peringatan Rasulullah SAW. Dan ini adalah fenomena umat akhir zaman. Warawa At-Tabarani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, yang Tabarani juga meriwayatkan sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awwala hadhil ummah khiyaruhum, bahwa umat ini, umat Nabi yang awal adalah orang-orang yang terbaik. Wa akhiruha syiraruhum, umat-umat akhir zaman adalah umat-umat yang buruk. Mukhtalifina mutafarriqin, yang punya kecenderungan untuk bercerai-berai, berselisih pendapat, berselisih atau bertengkar dan bercerai-berai. Faman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal ta'tihi maitatuh, kata Nabi, orang yang punya iman, mengimani kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah kematiannya itu semoga cepat mati, begitu didoakan oleh Nabi. Semoga ini doa Nabi, orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak nututi zaman itu. Wa huwa ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih. Orang-orang ini, orang-orang akhir, umat akhir zaman yang punya kecenderungan bercerai-berai, kemudian bertengkar, berselisih dan seterusnya, maka punya kecenderungan dia akan mendatangi orang-orang apa yang menjadi kesenangannya. Ya. Ini berikutnya adalah wa an Hisham ibni Urwah rahimahullahu taala, dari Hisham bin Urwah, annahu sami'a abahu yaqul, dia mendengar dari ayahnya mengatakan, lam yazal amru bani Israil mustaqiman hatta hadatsa fihim al-muwalladuna abna sabayal umam, bahwa orang-orang Bani Israel mereka senantiasa berada dalam jalan yang lurus sampai kemudian terjadi banyak anak-anak yang dilahirkan dari hamba, dari pembantu atau dari hamba sahayanya. Fa ahdatsu fihim al-qaula bir ra'yi, maka kemudian terjadilah mereka punya pendapat-pendapat dari hasil pemikiran mereka, wa adallu Bani Israel, sehingga kemudian menyesatkan Bani Israel itu sendiri. Qala abi yaqul, kemudian ayahku kemudian berkata, as-sunan as-sunan fa inna sunan qiwamuddin. Jadi ini penyampaian dari ayahnya Hisham. Dia mengatakan, mengingatkan as-sunan as-sunan, hendaklah kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi. Ya, jadi diingatkan untuk selalu mengikuti sunnah Nabi. Fa inna sunan qiwamuddin, karena sebab mengikuti sunnah Nabi adalah termasuk tiang agama.
Warawa Ibnu Wahb an Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah ta'ala qala innal yahud wan nasara innama insalahu minal ilmi alladhi kana bi aydihim hatta istaqallu ar-ra'ya wa akhadhu fihi. Ibnu Wahab meriwayatkan dari Syihab Az-Zuhri rahimahullah, dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ini mereka melepaskan diri, mereka kehilangan ilmu yang ada di tangan mereka, sehingga kemudian yang terjadi adalah bahwa mereka akan senantiasa atau terbiasa menggunakan kekuatan akalnya dan menjadikannya sebagai pijakan. Jadi tidak murni apa yang dilakukan, apa yang diputuskan, apa yang disampaikan tidak murni atas dasar kebenaran ilmu itu sendiri, tetapi mereka punya pemikiran sendiri yang akhirnya yang terjadi adalah apa yang kita kenal dengan istilah balun mudillun. Mereka sesat dan juga menyesatkan. Warawa al-Bukhari fi sahihi, Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam kitab sahihnya an Urwah radhiyallahu anhu qala hajja alaina Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu. Dari Urwah, dia mengatakan bahwa telah berhaji, melaksanakan haji bersama kami, yaitu Abdullah bin Amr. Fasami'tuhu yaqul, kemudian aku mendengar dia mengatakan, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Nabi yaqul, bersabda, innallaha la yanzi'ul ilma min ba'da an a'tahumuhu intiza'an. Bahwa sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu setelah Allah memberikan ilmu tersebut secara langsung, diambil secara, ditarik secara langsung. Walakin yantazi'uhu minhum ma'a qabdil ulama bi ilmi. Tetapi cara Allah mencabut ilmu adalah dengan cara mewafatkan para ulama, yang akhirnya ilmu ulama ini juga ikut mengikuti ulama yang wafat tersebut. Di cara Allah untuk mengangkat sedikit demi sedikit ilmu dengan cara mewafatkan ulama. Ketika ulama wafat, maka ilmu yang dimilikinya juga ikut. Maka mautul alim, mautul alam. Kematian orang alim sama dengan kematian alam ini sebenarnya. Kemudian yang terjadi apa? Ketika banyak orang ulama-ulama wafat, banyak orang-orang alim yang wafat, fayabqa nasun juhalun, yang tersisa adalah orang-orang yang bodoh, yastaftuna fayuftuna bi ra'yihim. Mereka kemudian membuat fatwa dengan pikirannya sendiri, dengan akalnya sendiri. Yang terjadi adalah fayudilluna wa yudillun. Karena dasarnya memang tidak memiliki ilmu, kemudian memberikan fatwa, maka fatwanya menjadi sesat. Tidak hanya sesat, dia juga menyesatkan. Fahadastu biha Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku ceritakan hal tersebut kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tsumma inna Abdullah ibn Amrin hajja ba'du. Kemudian Abdullah bin Amr juga melaksanakan haji setelah itu. Faqalat, kemudian Aisyah mengatakan, ya ibna ukhti intalik ila Abdullah fastasbit li minhu alladhi haddasatni minhu. Pergilah temui Abdullah bin Amr, kemudian mintalah konfirmasi, kira-kira mintalah konfirmasi kepadanya apa yang sudah aku ceritakan. Fahadastuhu faji'tuhu fasa'altuhu, kemudian aku mendatanginya dan bertanya.
Fahaddatsani bihi kanahwi ma haddatsani. Maka kemudian Abdullah menceritakan kepadaku persis seperti apa yang diceritakannya kepadaku. Fa ataitu Aisyata fa akhbartuha. Kemudian aku mendatangi Aisyah dan menceritakan kepadanya kejadiannya, apa yang disampaikannya. Faqalat wallahi laqad hafiza Abdullah ibnu Amrin. Demi Allah bahwa sungguh Abdullah bin Amr ini hafal betul apa yang dulu diceritakan. Yang terakhir, wa fi Fathil Bari, dalam kitab Fathul Bari, An Masruq ibni Mas'ud, dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Ibnu Mas'ud meriwayatkan sebuah hadis yang berbunyi, la ya'ti alaikum zamanun, tidak akan datang kepada kalian semua satu zaman, satu masa, illa wa huwa asyarru mimma kana qablahu, di mana pada saat itu keadaannya adalah lebih buruk, lebih jelek ya dibandingkan dengan keadaan sebelumnya. Amma ini la u'inu amiran khairan min amir. Kata Nabi, aku tidak bermaksud ingin menceritakan bahwa yang aku maksudkan dengan perkataan ini adalah satu penguasa lebih baik dari penguasa yang lain. Wala aman khairan min amin, satu periode, satu tahun lebih baik dari periode yang lain. Tidak. Tetapi yang aku maksudkan adalah walakin ulama'ukum wa fuqaha'ukum yadhhabuna thumma la tajiduna minhum khalafan. Yang aku maksudkan dengan apa yang aku katakan tadi adalah satu kondisi yang nanti akan lebih buruk dari keadaan sebelumnya adalah banyak ulama-ulama kalian, orang-orang alim kalian, orang-orang ahli fikih kalian yang mengerti agama, itu mereka semua banyak yang wafat, banyak yang meninggal. Kemudian yang terjadi selanjutnya tidak ada penggantinya yang setara, apalagi melebihi. Ketika banyak orang ulama-ulama wafat, orang-orang ahli fikih wafat, tidak ditemukan penggantinya. Tsumma yaji'u qaumun yaftuna fil umuri bi ra'yihim. Kemudian yang terjadi, datanglah orang-orang, kelompok-kelompok yang mereka berfatwa dengan segala urusan dengan menggunakan akalnya. Fa ya'lamuna al-islam wa yahdimunahu. Fayu'limuna al-islam wa yahdimunahu. Akibatnya, karena mereka berfatwa dengan tidak memakai ilmu, maka yang terjadi mereka akan melukai Islam itu sendiri dan akan menghancurkan. Inilah yang terjadi, peringatan yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad SAW, peristiwa-peristiwa di akhir zaman yang kemungkinan besar akan terjadi, dan itu sudah kita lihat dan mulai nampak di mana-mana. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa banyak mengambil pelajaran akan pentingnya mencari ilmu dengan serius, dengan guru-guru yang jelas sanadnya bersambung kepada sahabat dan Rasulullah SAW sendiri. Mudah-mudahan menjadi bekal kepada kita untuk terus mencari ilmu ikhlas li'ila'i kalimatillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.